silaturahmi Pak. Saya Madura. Ya, Madura Putih. Di Pamekasan saya Pak. Pak Kong. Saya pegantenannya, Oh, persis di sebelah baratnya. Pegantenan. Ya, tiap hari saya kalau Mas Faiz buka duta-jatim.com, hampir setiap hari ada berita dari Pamekasan. Oh ya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan nih bisa silaturahmi lanjut Pak, bukan hanya di sini, nanti Ya, di Indonesia juga. Insya Allah. Oke, yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya sering nulis soal haji di akhir-akhir ini karena tidak menentu Mas Faiz. Kemarin ada kabar gembira karena pemerintah Arab Saudi mau membuka kuota non warga Arab untuk bisa berhaji. Mungkin termasuk Indonesia, sehingga orang Indonesia, para calon jamaah haji sangat suka dengan itu. Dengan otomatis kan dengan dibukanya kuota haji, umroh kan juga dibuka. Tapi sampai sekarang para misalnya dari Ampuri tidak menyambut gembira karena penerbangan juga belum dibuka gitu, Mas Faiz. Kira-kira seperti gimana ini Mas Faiz, kondisi di Arab Saudi ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, memang informasi yang beredar dan memang saya akhir-akhir ini memang sering melihat perkembangan tentang informasi haji. Karena kenapa? Karena tentu bagi teman-teman yang ada di Arab Saudi ini sangat mengharap adanya pelaksanaan haji, termasuk saya sendiri, karena saya alhamdulillah seandainya pelaksanaan ibadah haji ini dibuka dengan normal ya, seandainya dibuka dengan normal, alhamdulillah tahun sebelumnya, sebelum terjadi pandemi, saya sudah mengikuti tes untuk menjadi tenaga musim haji atau yang dikenal dengan petugas haji. Alhamdulillah saya lulus dan ternyata setelah mau tugas kan di lockdown tuh Pak, tidak ada haji, ditunda. Termasuk yang sekarang kita tetap mengharapkan adanya pelaksanaan ibadah haji. Dan saya setiap hari, bahkan setiap hari selalu melihat informasi-informasi terbaru tentang pelaksanaan haji ini, karena saya pengen banget juga bertugas lagi dan pengen melaksanakan ibadah haji kan gitu. Dan memang benar Pak, kemarin sudah resmi dari Kementerian Haji Arab Saudi bahwasannya pemerintah Arab Saudi resmi mengadakan atau melaksanakan kegiatan ibadah haji untuk tahun 2021 dengan jumlah kuota yang diumumkan adalah 60.000 jemaah dengan dengan rincian 15.000 untuk dalam negeri, 45.000 untuk semua negara di luar negeri. Cuman tidak ada kepastian untuk kuota yang ada di Indonesia. Bahkan informasi terbaru, kan kemarin ada 20 negara yang memang belum diizinkan masuk ke negara Arab Saudi. Dari 20 negara itu, ternyata 11 negara sudah dibuka. Dan 9 negara masih tetap tidak diizinkan. Dari 11 negara itu Pak, yang saya lihat ya sebentar ini karena saya ada referensinya. Dari 11 negara itu ternyata yang dibuka pertama Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Prancis, dan Jepang. Dan ternyata Indonesia masih belum termasuk yang diizinkan masuk ke Arab Saudi. Jadi termasuk ke 9 negara yang masih tidak diizinkan masuk ke Arab Saudi. Wallahu a'lam.
mengapa masih belum dibuka. Banyak hal yang beredar, Pak. Ada yang mengatakan karena COVID-nya masih banyak, ada yang mengatakan karena vaksinnya tidak sesuai. Wallahu a'lam. Yang jelas, Pak, sampai saat ini belum ada informasi baru bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji. Itu aja, Pak. Iya. Memang para pengusaha travel kemarin mengeluh. Ini mengapa juga tidak ada pengumuman soal ini? Yang ada adalah broadcast di WA itu yang seperti saya terima juga di WA saya yang beberapa negara itu, Mas Faiz. Iya. Kalau dari Mas Faiz sendiri gimana? Selama pandemi tahun lalu sampai sekarang berarti vakum total. Ya, benar sekali, Pak. Untuk kegiatan motowifnya dari sejak ditutupnya pelaksanaan ibadah haji dan umroh, walaupun diadakan kan hanya terbatas untuk dalam negeri. Sedangkan yang biasa kita bawa kan jemaah yang dari Indonesia atau dari Singapura atau dari Malaysia. Secara otomatis tidak ada, Pak, untuk kegiatan itu, vakum untuk motowifnya. Cuman alhamdulillah saya ada kegiatan lain, ya salah satunya ya seperti ya bikin konten akhirnya. Masya Allah. Ini adalah Madu Taif, ini ada rumah anunya. Sama rumah lebahnya. Rumah lebah. Rasanya ini kita di Indonesia sangat memungkinkan loh jualan seperti ini. Betul. Tapi Berapa, Bu? Berapa itu? Ini harganya sih 15. 15. Masya Allah. Masih ditawar kali ya. Nanti ditawar insya Allah. Insya Allah. Iya. Masya Allah, ini borong madu di Taif. Dengan Bu Habibah 15 real. Waktu kosong akhirnya karena banyak teman-teman memang, Pak, yang menanyakan bagaimana Mekah sekarang, kondisinya bagaimana, rindu pemondokan haji lah, rindu suasana di Madinah. Akhirnya untuk menjawab itu sekalian ada pekerjaan baru ya saya taruh di YouTube, Pak. Ya dibikin konten saja sekalian biar yang lain pada lihat gitu. Jadi kegiatan sementara untuk motowif kami vakum dan ya sementara di konten-konten saja. Ya. Sekarang pendapatan konten jadi melebihi pendapatan motowif ya? Untuk sekarang sih mirip-mirip sih. Karena memang informasi haji sekarang lagi ditunggu-tunggu gitu. Informasi haji, informasi sekitar Masjidil Haram itu banyak orang yang menunggu-nunggu sehingga setiap saya bikin konten di situ alhamdulillah penontonnya banyak gitu. Karena memang ditutup dan memang informasi yang sangat ditunggu. Enggak, kalau boleh tahu ya. Kalau boleh tahu penghasilan dari konten berapa nih? 1 bulan? Aduh, tidak sama, Pak. Tidak sama. Untuk menyemangati para YouTuber. Ya, setiap bulan ini tidak sama, Pak. Cuman ya berkisaran ya. Kalau kelas saya kan saya bikin YouTube-nya persis pas setelah pandemi. Saya tidak ada pekerjaan di motowif sehingga saya pertama coba-coba bikin konten. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Ya sekitar kalau dolar ya, karena tidak sama ya. Antara rata-rata 500 atau gitulah. Kurang lebih segitulah. $500. Dolar. Masih segitu. Karena pemula, Pak. Pemula maklum. Ya, beda dengan teman-teman yang sudah lama, yang senior ya lumayan lah. Kalau yang senior sudah lumayan. Kontennya Mas Faiz sangat variatif lah. Ada TKW yang menjadi kaya raya, ada ketemu Ibu Habibah, macam-macam itu ya. Insya Allah.
Ya, memang di konten saya ini Pak mencakup sesuatu yang terjadi di Arab Saudi. Saya tidak terfokus kepada pelaksanaan ibadah haji dan umroh saja, termasuk kehidupan para TKI, para TKW, termasuk kebudayaan yang ada di Arab Saudi, dan ya tempat hal-hal yang unik lah yang di Arab Saudi yang sekiranya mungkin bisa di-share kepada teman-teman. Kalau boleh cerita soal pengalaman menjadi mutawif khususnya ketika mengantar para tokoh seperti Ibu Khofifah, seperti Pak Mahfud, MD, gimana Mas? Gimana? Kan mereka orang-orang yang sudah sangat ilmunya mumpuni, sementara bukan hanya mumpuni soal ilmu ya, Bu Khofifah, Ketua Muslimat NU, Pak Mahfud juga bisa disebut ulama juga. Nah, gimana ini Mas? Berdebar-debar atau gimana, atau menyiapkan ilmu yang lebih atau gimana? Jadi gini Pak, saya alhamdulillah ya, karena memang saya tinggal di kota Taif itu pertama, dan mutawif yang asli dari kota Taif itu hanya saya sendiri Pak. Sendiri. Yang asli tinggal di kota Taif itu hanya saya sendiri. Dan selain itu, karena saya dari 2011 sering menjadi petugas haji, tenaga musim haji, sehingga banyak teman-teman yang dari kantor haji dan dari KJRI yang banyak mengenal saya Pak. Sehingga apabila ada tamu negara yang ke KJRI atau yang dari kantor haji, itu biasanya teman-teman yang bertugas di KJRI atau kantor haji, kalau ada tamu negara yang ingin berkunjung ke kota Taif, itu biasanya saya yang digunakan untuk guide lah, atau yang menunjukkan tempat-tempat. Kalau masalah dari segi keilmuan mungkin tamunya lebih pintar, tapi kalau untuk tempat-tempat dan apa itu ya mungkin saya lebih tahu tempatnya gitu Pak. Iya. Lebih ilmunya lebih mumpuni soal tempat-tempat bersejarah di Taif. Betul. Jadi memang ya saya sedikit menjelaskan sesuai apa yang saya ketahui, dan mungkin apabila ada tambahan-tambahan ya kita saling gantian Pak. Karena kan biasanya walaupun para pejabat itu tidak sendirian, ada jemaah-jemaah yang lain yang mungkin memang perlu penjelasan tentang sejarah-sejarah. Karena kenapa? Di kota Taif itu Masya Allah Pak, tempat yang sangat unik dan tempat yang penuh dengan sejarah Rasul. Rasulullah pernah dibesarkan di kota Taif, Rasulullah pernah dibelah dadanya di kota Taif, Rasulullah pernah disusui oleh ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah di kota Taif, dan Rasulullah mengalami penderitaan sampai disebut sebagai tempat sedihnya Rasulullah, yaitu saat Rasulullah dilempari di kota Taif. Iya. Itu jejak sejarahnya masih terlihat. Artinya, masih ada, dan termasuk Pak di kota Taif itu ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, seorang perawi hadis, seorang mufassirin, dan beliau adalah sepupu dari Rasulullah, sahabat muda yang masih berumur. Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas ini masih berumur 13 tahun. Namun walaupun beliau masih berumur 13 tahun, Abdullah bin Abbas termasuk 5 periwayat hadis terbanyak di dalam Bukhari Muslim. Masya Allah. Insya Allah saya tunggu Bapak di kota Taif, insya Allah. Insya Allah. Saya ingat saya belum besar. Ya. Nanti bisa langsung menemui Mas Faiz. Iya, Masya Allah. Dan ini juga Pak, sekedar informasi tentang kota Taif. Rasulullah keluar pertama kali dari kota Mekah setelah tahun kesedihan, setelah Rasulullah merasa terancam di kota Mekah, keluar pertama kali adalah ke kota Taif, Pak. Bukan ke Madinah. Bukan ke Madinah. Kenapa? Karena memang waktu itu Rasulullah memiliki kenangan dengan kota Taif, sehingga saat Rasulullah ditinggalkan oleh istri beliau, Siti Khadijah, dan paman beliau Abu Thalib di Mekah, Rasulullah sudah direncanakan ingin dibunuh, maka keluar pertama kali
itu memilih kota Taif karena Rasulullah merasa akan diterima oleh orang Taif karena beliau pernah dibesarkan di kota Taif. Namun sebaliknya yang terjadi, Rasulullah malah dilempari sehingga kembali lagi ke kota Mekah dan di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Setelah itu baru hijrah ke kota Madinah. Iya. Jadi kota yang penuh kenangan. Betul sekali. Termasuk di kota Taif ada masjid yang disebut dengan Masjid Siku, yang mana Rasulullah pernah beristirahat di situ dan batu yang disandari itu melunak seperti halnya bantal sehingga ada bekas siku Rasulullah. Dan masjidnya sekarang masih ada. Masya Allah. Kita belum tahu. Belum pernah ke Taif, Pak? Belum pernah ke Taif? Belum, kayaknya kemarin waktu umroh itu tidak ke sana. Kota Taif itu kota subur, Pak. Banyak buah-buahan, ada sungai. Iya. Sering hujan juga. Jadi lain dengan yang lain. Kan lain. Kalau di Indonesia puncaknya lah, kayak di puncak. Oh iya. Bogor. Iya. Kayak Bogor, puncak Bogor. Kalau di Jatim kayak Batu, Malang. Betul sekali seperti itu, Pak. Iya. Jadi berarti Mas Faiz punya villa di sana ya? Ada banyak villa di sini, tapi punya orang, kita sewa aja. Nah, kalau mengantar misalnya Ibu Khofifah, gimana kesan-kesannya? Apa yang bisa diceritakan saat itu? Karena pada saat itu Ibu baru menang Pilgub tahun. Ya betul sekali, waktu itu Ibu masih dalam posisi gubernur terpilih dan masih belum dilantik kayaknya. Beliau habis pemilihan langsung umroh. Ya. Pertama tentu setiap orang apabila ketemu dengan public figure, apalagi beliau gubernur dari saya sendiri, saya kan Jawa Timur juga, Madura. Jadi sangat senang. Dan untuk menyambut beliau itu memang dari sehari sebelumnya kita persiapkan. Intinya sebenarnya sama sih, setiap jemaah itu sama, cuman karena public figure ya intinya persiapan seperti biasa, cuman lebih dimatangkan lagi karena public figure. Misalnya nih, salah satu hal yang sederhana dari kita penampilannya yang biasanya intinya yang terbaik lah Pak, yang diberikan seperti itu, tentunya seperti itu. Kalau masalah sejarah dan sebagainya, karena kita sudah biasa membawa jemaah, sudah siap lah untuk hal itu. Artinya rute yang ditunjukkan itu sama? Kalau rute itu ada yang spesial ya, karena kayak Bu Khofifah itu tidak menggunakan bus besar, tapi menggunakan semacam mobil pribadi dari pemilik travel, sehingga kita lebih leluasa. Misal nih contoh ke masjid-masjid yang tidak boleh berhenti untuk bus, beliau bisa berhenti. Seperti itu, Pak. Kesan beliau sendiri gimana? Waktu melihat suasana Taif secara Nabi, suasana alamnya gimana beliau? Ya betul sekali. Beliau mungkin ya wallahu a'lam, kayaknya beliau pertama kali untuk ke kota Taif, sehingga beliau sangat kagum dengan daerahnya karena sejuk Pak dan hijau, dan terutama beliau itu sangat senang kepada madu ya, madu Taif. Sehingga wah ini kalau di Indonesia dengan kemasan seperti ini kayaknya menarik banget gitu. Dan beliau saya sempat ajak juga ke museum yang ada di Masjid Abdullah bin Abbas, dan ternyata beliau lagi membikin juga katanya di Pak, di Suramadu. Iya betul. Sehingga mungkin sebagai referensi juga buat beliau. Yang jelas beliau kagum karena daerahnya yang sejuk dan hijau, dan ternyata ada sisi lain dari Arab Saudi seperti itu. Iya. Jadi termasuk studi juga ya Ibu kesana, artinya misalnya mungkin untuk membangun museum misalnya bisa betul, bisa mencontoh atau
mencari inspirasi dari museum di Taif, termasuk madunya, karena Jawa Timur banyak madu. Betul, betul. Iya, iya. Masya Kalau Allah. kalau ilmunya bisa diambil ke Jawa Timur, disosialisasikan ke sini kan bisa hebat. Artinya kita kalau tidak perlu mengekspor madu dari Taif juga, Bisa. mengimpor atau kita malah mengekspor ke sana. Oh iya, betul, betul. Sebenarnya sih kalau menurut saya, Pak, malah orang Saudi sendiri itu pengennya madu Indonesia yang asli, sedangkan orang Indonesia pengennya madu Yaman kan gitu. Jadi tukar menukar, ada saling ketertarikan di antara satu sama lain. Cuman yang jelas kalau Indonesia itu yang paling terkenal untuk orang Saudi itu adalah oud. Oud itu apa, Pak? Semacam kayu yang baunya harum. Apa ya? Kayu apa ya? Cendana. Yang dibakar kayak minyan itu, Pak. Cendana ya? Cendana ya? Iya. Cendana atau gahru lah. Gahru, ya. Iya. Kalau madu memang banyak. Kenapa, Pak? Kalau madu banyak dibutuhkan di sana. Dan kalau madu memang orang Saudi itu, Pak, kalau sarapan pagi misalnya itu roti itu dengan madu atau dengan jubnah atau dengan keju gitu, Pak. Dan sama zaitun. Dan memang madu di sini orang Arab sangat senang karena dijuluki sebagai 1000 obat kan di sini. 1000. Apa itu? Betul. Ya, jadi sebenarnya Indonesia masih banyak peluang untuk ekspor ke sana ya. Bisa sangat besar. Bisa mengalahkan Iya, Yaman. betul. Kalau kesan Mas Faiz terhadap Ibu gimana? Kalau menurut saya beliau walaupun gubernur ya, beliau sangat sederhana, biasa interaksi bagus dan kayaknya tidak terlalu protokoler, Pak, biasa aja gitu, kayak jemaah-jemaah yang lain. Biasa bercanda, ngobrol, ya biasa kayak jemaah yang lain. Yang awalnya kita kan agak grogi nih gimana karena yang datang gubernur dan sebagainya. Ternyata setelah ngobrol ya enak, bahkan beliau memang senang bergurau. Ayo pulang ke Madura, di sana saya bikin museum, bisa nih para pemuda-pemuda ini bisa kembali ke daerah, nanti bisa menerapkan di situ. Bahkan beliau memberi motivasi seperti itu. Jangan di Arab terus gitu. ya kalau kembali di sini pekerjaannya gajinya kecil, lebih baik di Arab aja. Ada pertanyaan yang agak nyelkit gitu. Mas Faiz dikasih tip sama gubernur nggak? Tentu kalau masalah itu, Pak, jelas ada, karena selain dari gubernur kan memang dengan pihak travel sudah ada ini, Pak. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Biasanya dikasih sendiri. Pribadi itu, Pak. Dan bukan banyak sih jemaah-jemaah. Memang Mutawif itu selain gaji, Pak, ini banyak dapat tip dari jemaah. Kalau orang Saudi bilang baksis ya, baksis. Ya seperti Bapak lah dulu waktu umroh gimana? Setelah mau nyampe ke bandara kan biasanya. Iya. Ya karena kita senang dilayani dengan baik. Dan sudah terbentuk seperti keluarga gitu, antara jemaah dengan Mutawif sudah seperti keluarga baru. Iya. Kebetulan saya waktu umroh itu saya juga ketua rombongan, jadi ya mengikuti iramanya Mutawif juga. Masya Allah. Ini di Jawa Timur Ibu kan sedang banyak kritik ini, Mas Faiz. Karena
tuduhan pesta ulang tahun kemarin. Padahal kan orangnya kan sederhana ya, kan dilihat pengalaman jenengan waktu itu ya. Ya, saya juga sedikit mengikuti. Sebenarnya kalau memang wallahu a'lam ya, sebenarnya kalau memang mau mengkritik, kalau menurut saya bukan ke ibu, karena itu kan kayaknya kejutan ya. Ibu sendiri kayaknya nggak tahu gitu. Kalau memang kritik ke pihak penyelenggara, tapi kan sudah ada klarifikasi, katanya hanya terbatas, dan wallahu a'lam kalau masalah itu saya tidak bisa masuk ke ranah itu ya. Wallahu a'lam. Karena beliau tidak suka pesta gitu. Ada hal semacam itu gitu. Kalau pengalaman dengan Pak Mahfud? Oh, kalau Pak Mahfud itu waktu sebelum jadi ini ya, sebelum jadi menteri beliau. Oh, Menko Polhukam. Ya, sebelum jadi menteri ya sama menggunakan mobil pribadi, bahkan beliau keluarga ya, satu keluarga, dan kebetulan beliau kan orang Madura juga. Betul, sehingga bahasanya pakai bahasa Madura. Tetangga malah. Saya pegang tenan, beliau di kotanya. Iya. Jadi ketemu ya, reuni aja ya. Iya, jadi gini Pak, kita itu para mutawif kan melihat siapa yang kita bawa. Kalau kayak Pak Mahfud ya kita sedikit ceramah, cuman nunjukin tempat-tempatnya saja karena beliau kan sudah tahu kalau masalah sejarahnya. Beda dengan membawa jemaah yang biasa. Jadi mutawif itu biasanya dilihat dengan kayak kemarin saya bawa Ustadz Das'at Latif itu sebelum ya sama ya, kita hanya ceramahnya ke jemaah. Kalau Ustadz Das'at kan sudah lebih tahu gitu. Ya, mereka ulama yang memahami. Betul. Jadi suka dukanya itu ya, kalau dukanya ada Pak. Dukanya ada. Jadi mutawif itu ada dukanya karena jauh dari keluarga.